Triswaka dikatakan mati rasa, tapi mengharapkan itikat baik dari Triswaka. Sebenarnya siapa sih yang waras? Udah tahu mati rasa, diharapkan itikat baik. Oke, bicara mengenai Triswaka, kenapa dia tidak memilih untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang menghampiri dirinya? Menurut saya, Triswaka ini kan dengan rekan-rekannya ini followersnya banyak ya, sampai 1 jutaan lebih. Sehingga jika Triswaka turun tangan untuk bicara, ataupun rekan-rekannya yang followersnya banyak turun angkat bicara, maka media ini bakal ramai. Jadi Triswaka inilah yang menentukan sensasi ini ramai atau enggak gitu kan. Tapi Triswaka meredam itu ya. Dia tidak mau memperbesar masalah. Yang kedua, dia memang rasa kasihan juga, mungkin ya tidak mau melawan gitu kan. Dan yang ketiga, dia tidak mau membuat sensasi ini berhasil dilakukan oleh orang-orang yang membuat sensasi. Jika kita membahas mengenai perjuangan untuk adanya memperjuangkan bagaimana hak cipta lagu, itu tentu dibenarkan. Namun dengan membicarakan masalah-masalah lain yang melenceng dari permasalahan cover lagu, seperti kumpul kebo mungkin. Nah, maka dalam ajaran agama kita diajarkan bahwasanya ketika masuk ke rumah ataupun ruangan orang lain, ibaratnya itu dikatakan dalam keadaan buta, dan keluar dari rumah tersebut jadilah dalam keadaan bisu. Artinya apa? Ketika masuk ke rumah orang, jangan melihat aib-aib orang lain, dan ketika keluar dari ruangan ataupun rumah tersebut, jangan membicarakan apa yang kamu lihat. Nah, tentunya orang-orang yang sudah umurnya dewasa tentu akan mengerti hal ini ya. Jadi bila kita membicarakan masalah-masalah lagu, peraturan lagu yang harus dihormati, yang harus dipatuhi, tentu itu benar. Namun ketika ada masalah-masalah yang melenceng dari itu, membicarakan keburukan orang lain, apa niat dari membicarakan hal tersebut? Apa harapannya untuk membicarakan orang lain agar tahu bahwa si Triswaka ini begini sifatnya? Apa kira-kira motif dari membicarakan hal tersebut? Apa yang diperjuangkan? Kalau misalkan membicarakan masalah peraturan cover lagu, oke, kita ngerti, biar lagu ini dapat dihargai oleh para musisi-musisi cover misalnya, oke. Tapi kalau misalnya membicarakan bahwa si pengamen ini sifatnya tuh buruk misalnya, kayak sering kumpul kebo di base camp dan sebagainya, motif dari perkataan tersebut untuk menunjukkan sifat orang ini, itu kan adalah hal pribadi. Apa kira-kira niat dari membicarakan hal itu? Ya tentu ini menjadi diperbincangkan lagi. Dan ada juga yang menantang untuk berantem, namun tidak ditanggapi karena dia ngerti hukum. Katanya kalau ada orang yang menantang berantem, itu bisa dijerat 9 bulan. Tapi kalau kita lihat Hotman Paris, pengacara hukum yang sudah mengerti hukum, ada Hall Wings, pertandingan Rumi misalnya, sama Winson, ataupun pertandingan dari si salam dari Binjai waktu itu ya, Hernandez gitu ya. Nah, dalam hal itu kan mereka itu bertarung, pasti ada tantangan dong. Lalu kenapa mereka tidak dipenjara 9 bulan atas tantangan untuk berantem? Karena mereka berantem di tempat yang resmi ya, dengan pengaman-pengaman yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berantem tersebut akan menjadi masalah kalau orang ini manja, lapor, karena sejelas apapun sebuah masalah, kalau tanpa ada laporan tidak akan ada yang menjadi di penjara, gitu ya. Jadi itu masalahnya. Sebenarnya berantem kalau di tempat yang resmi yang sudah diperbolehkan dalam peraturan seperti Hall Wings misalnya, kan itu Hotman Paris juga tahu ya, nggak ada tuh yang di penjara. Jadi intinya sih
bukan tentang tahu hukum gitu ya. Berantem juga ada, sudah disediakan tempatnya gitu. Ini bukan menyarankan untuk ayo adu berantem, enggak selalu begitu kok. Tergantung dari kedua belah pihak ini menyetujui. Sekarang kalau misalnya tantangan berantem itu bisa dipenjara, pasti Winson dan Arumi juga itu ada yang nantang salah satu pasti. Ataupun dari saran dari Binjai Fernandes dengan salah satu lawannya waktu itu, karena itu kan ada yang menantang tapi tidak ada yang dipasukkan ke dalam undang-undang ataupun KUHP ayat 182 itu ya kalau tidak salah, tentang tantangan untuk membuat seorang berantem ataupun mengasuh orang agar berantem. Nggak ada. Artinya di mana? Artinya kalau tidak ada laporan ya tentunya tidak akan diproses. Intinya kalau nggak manja nggak bakal ada masalah gitu. Kalau selama berantem itu ataupun pertandingan tersebut resmi dengan peraturan-peraturan yang berlaku disetujui dari dua belah pihak, pada dari itu ya seperti yang kita lihat di Hall Wings, pertarungan tersebut, pertandingan Arumi Winson aman-aman saja tuh.